سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimku. Siti Khadijah radhiyallahu anha yang terkenal dengan sebutan Ummul Mukminin adalah istri pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan atas kenabian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan perempuan. Beliau merupakan wanita bangsawan terpandang dan kaya raya. Beliau sangat berjasa dalam penyebaran dan dakwah Islam. Setelah menikah dengan baginda Rasulullah, seluruh harta bendanya diinfakkan untuk perjuangan dakwah Islam. Selain itu, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha juga dikenal sebagai wanita tangguh dan penyabar. Tidak pernah disebutkan dalam hadis manapun bahwa beliau pernah berkeluh kesah selama hidup mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada video kali ini saya suguhkan kisah inspiratif dari seorang wanita mulia, Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, suatu hari ketika baginda Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah dan didapati istrinya Siti Khadijah sedang menggendong putrinya Fatimah Az-Zahra. Siti Khadijah radhiyallahu anha hendak menyambut kedatangan baginda Rasulullah dan hendak berdiri di depan pintu. Namun baginda Rasulullah meminta Khadijah agar tetap di tempatnya. Kemudian baginda Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya lalu meletakkannya di tempat tidur. Baginda Rasulullah yang lelah setelah pulang berdakwah kemudian berbaring di pangkuan istrinya hingga beliau tertidur. Ketika itulah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha membelai kepala baginda Rasulullah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Tak terasa air mata Sayyidatuna Khadijah menetes di pipi baginda Rasulullah yang mulia hingga membuat beliau terjaga. Ketika beliau terjaga dan memandang wajah istrinya, beliau berkata, "Wahai Khadijah istriku, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku?" tanya baginda Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu telah habis diinfakkan di jalan Allah. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku?" Lanjut baginda Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Sayyidatuna Khadijah dengan penuh rasa haru. "Wahai Nabi Allah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, atau sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit untuk menyeberangi tempat tersebut, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi tempat tersebut, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka tentang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai baginda Rasulullah," pinta Khadijah radhiyallahu anha. Dalam kisah yang lain diceritakan ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada baginda Rasulullah, "Aku memohon maaf kepadamu, wahai Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah SAW menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya," jawab baginda Rasulullah. Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasanya untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Khadijah istriku,
Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan suami tercintanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didekapnya istri beliau dengan penuh perasaan haru dan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang-orang yang ada di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban, wahai Khadijah istriku?" Rasulullah SAW semakin sedih mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah telah diserahkan kepada baginda Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad wanita mulia ini. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh, dengan 83 tambalan, dan diantaranya dari kulit kayu. Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku ketika orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku." Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 daripada tahun kenabian, yaitu tepatnya 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sayyidatuna Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha begitu menusuk hati baginda Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan beliau karena 2 orang yang dicintainya telah meninggalkan baginda Rasulullah, yaitu istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dan paman tercintanya Abu Thalib yang selalu membela dan mendukung perjuangan beliau. Tahun itu pun disebut sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan dalam perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslimku, itulah sekelumit kisah seorang wanita mulia Ummul Mukminin, istri tercinta baginda Rasulullah yang telah berjuang bersama Rasulullah dalam mendakwakan Islam dengan seluruh harta bendanya, jiwa raganya, dan segala pengabdiannya, semuanya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua untuk terus menjaga dan mendakwakan agama Allah ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.